selamat malam semuanya. Bersama Mas Gunggung lagi di sini. Ya, barusan masuk pertanyaan yang menarik sekali. Ketika ada orang bertanya mengenai olah napas. Ya, jadi pertanyaannya begini, Mas, apakah olah napas pasti bisa bikin sembuh? Wah, gitu kan? Apakah olah napas pasti bisa bikin sembuh dari sakit? Nah, kenapa? Karena ada informasi di luar sana katanya kalau belajar teknik napas ritme, Mas Gunggung itu ada klaim pasti sembuh. Wah, saya sampai kaget dengar informasinya itu dari mana ada klaim seperti itu. Tidak ada namanya klaim pasti sembuh itu tidak ada. Kepastian itu sesuatu yang ngeri sekali kalau memang itu berani diucapkan. Apalagi berhubungan sama kesembuhan, itu berat sekali. Maka dari itu sejak awal tujuan dibuatnya napas ritme adalah sebagai edukasi. Sebagai edukasi bahwa ini loh ada alternatif teknik pernapasan yang namanya napas ritme. Di antara sekian banyak teknik pernapasan, Anda bisa sebut itu Senci, Satria Nusantara, Merpati Putih, mungkin teknik apa lagi itu. Ya semuanya banyak lah kalau sebutin Buteyko gitu kan, Wim Hof, itu kan ada teknik pernapasan. Tapi nggak ada satupun teknik yang boleh mengklaim dengan kata pasti sembuh tuh nggak ada. Apalagi napas ritme yang baru seumur jagung, ya kan? Saya memang pernah belajar pernapasan berpatu utuh lebih dari 28 tahun. Tetapi kristalisasi yang menjadi napas ritme itu umurnya dari ya sekitar 2012 lah. Kristalisasinya sekitar 2012. Berarti artinya posisi kristalisasi 2012 itu baru sekitar 12-an tahun lah. 12-an tahun. Dan pada usia semuda itu tentu kalau dikomparasi dengan Tai Chi, gitu, dengan Qigong, dengan yoga pranamanya masih jauh. Tapi paling tidak, saya secara pribadi dapat menemukan benang-benang merah dan dapat menjelaskan pada orang-orang mengenai napas yang lebih logis dari sudut pandang frekuensi dan gelombang. Itu paling tidak untuk diri saya seperti itu. Karena dulu saya hidup lebih dari 28 tahun belajar ilmu pernapasan tradisional itu hidup pada wilayah yang tidak ilmiah, hidup pada wilayah yang supranatural, kesaktian, kanuragan gitu kan. Saya udah kenyang sama seperti itu. Latihan misalnya kita kita beli pasir besi, lalu kita bakar di bawahnya pakai pakai api gitu kan, sampai pasirnya berubah warna, yang telur aja ditaruh di atasnya mateng, lalu kemudian kita gosok-gosokkan tangan kita di atas pasir besi itu. Ya kita ada ramuannya gitu kan, supaya diolesi ke tangan dulu supaya nggak cedera, nggak melepuh dan sebagainya. Hal seperti itu tuh udah kenyang sekali, udah saya lakukan mungkin belasan kali dalam hidup lah. Tapi saya tidak punya penjelasan gitu. Maka dari itu saya melakukan eksplorasi. Dari sekian banyak eksplorasi ini mengkristal menjadi sesuatu yang disebut dengan napas ritme. Jadi dasarnya itu, yang kemudian ternyata ini memberikan banyak sekali pemahaman bagaimana cara saya mempelajari tubuh seperti itu. Nah, ketika diterapkan pada berbagai macam sakit yang berat, ternyata bisa tetap pulih, bisa sembuh. Banyak yang terbantukan loh. Maka kemudian saya buatkan audio-audionya, karena memang tidak terlalu menyulitkan gitu kan. Hanya tinggal putar audio saja, kemudian Anda dengarkan, praktekkan, dan mendapatkan manfaat dari situ. Nah, maka dari situ lahir napas ritme. Ritme-ritme yang berhubungan dengan misalnya jantung, paru-paru, sistem syaraf, ginjal, dan sebagainya. Saya pelajari. Lalu kemudian saya beritahukan kepada masyarakat umum bagaimana cara mengukurnya, cara ngujinya, dan sebagainya. Nggak ada teknik pernapasan yang dibedah sedemikian detail ya. Sehingga bagaimana cara ngujinya, cara menunjukkan ketepatan detiknya betul atau tidak, ritme napas kita berada pada frekuensi tertentu. Itu selain dari ya napas ritme itu. Nah, jadi pada titik itu, ya buat saya pribadi, itu sangat menolong dan membantu ketika dalam situasi sulit. Lalu ini saya tawarkan kepada masyarakat, saya buatkan kelas-kelasnya. Saya bikin dari mulai kelas yang gratis di YouTube, lalu kelas dengan donasi bebas, lalu kelas berbayar murah, sampai segmentasinya kelas-kelas yang memang sifatnya orang-orang yang hanya maunya privat aja.
ya tentu biayanya lebih mahal karena menghabiskan waktu saya 2 3 4 jam dalam sehari. Belum termasuk transport, kemudian belum termasuk kendaraan, waktu luang dan sebagainya. Sehingga pada 4 jam itu, 4 5 jam itu saya nggak bisa riset. Jadi memakan waktu. Jadi itu ada orang-orang memang segmentasinya seperti itu. Tapi dari keseluruhan kelas, tidak ada satupun klaim dari mulut saya, dari lisan saya, ataupun saya yakin dari lisan instruktur yang berani menyatakan pasti sembuh. Nggak ada. Nggak ada. Kalau misalnya sebut dengan pasti benar frekuensinya, itu saya berani klaim. Kenapa? Karena ada hitungan matematikanya. Jadi misalnya kayak ritme 55 itu frekuensinya 0,1 Hz. Saya berani bilang itu pasti benar frekuensinya. Pasti benar. Tapi bukan pasti sembuh, tapi pasti benar. Karena 5 tambah 5 sama dengan 10, laju pernapasannya 6 kali per menit, maka frekuensinya 6 per 60 sama dengan 0,1 Hz. Maka secara hitungan matematikanya pasti benar. Jadi dasar ilmunya itu ilmu pasti. Nah, apakah didasarkan pada hitungan matematika? Ritme 33 misalnya frekuensinya 0,16667. Dari mana? Dari 3 tambah 3 sama dengan 6, maka laju pernapasannya adalah 10 kali per menit. Sehingga frekuensinya 10 per 60 atau 1 per 6. Berarti 0,16667. Jadi secara angka di atas kertas, pasti benar. Kenapa? Ya 5 tambah 5 sama dengan 10, ya pasti benar. Ya kan? Hertz adalah satu siklus per second, ya pasti benar. Karena itu ilmu pasti mengenai frekuensi. Lalu ketika disambungkan, kita bisa tahu frekuensi napas kita berapa. Dan itu pasti benar. Karena itu dasar teorinya. Nah, dari kebenaran dasar teori ini, kemudian harus dibuktikan. Maka harus diberitahu alatnya apa, caranya bagaimana. Itu di YouTube saya sudah ada semua. Jadi kalau Anda pengen nguji sendiri, betul atau tidak, ritme 55 frekuensi 0,1 Hz, ritme 33 frekuensi 0,1667 Hz, ritme 1010 frekuensi 0,05 Hz, itu harus menggunakan alat-alat hitung, alat-alat uji, alat-alat ukur yang standar jurnal dan medis gitu ya. Seperti yang saya tuliskan di dalam YouTube. Nanti hasilnya pasti sama. Hasilnya pasti sama. Dengan syarat detiknya benar. Kalau detiknya nggak benar, ya pasti nggak akan sama. Nah, jadi pada dasar teori itulah saya berani bilang pasti benar. Yakni pada dasar teori hitung-hitungan di atas kertas dan cara mengujinya, cara memunculkan pada software grafiknya, yakni namanya Cubios ya. Cubios Scientific nama softwarenya. Itu dari mulai kita nguji napasnya, menggunakan Polar H10 alatnya, lalu softwarenya pakai Cubase HRP, semua step by stepnya saya tunjukkan di dalam YouTube dipraktekkan. Bahkan banyak ritme-ritme saya uji langsung live pada saat itu, seperti mood booster, ritme 22, benar atau tidak mensimulasi parasimpatik. Ya itu diuji. Sehingga pada kriteria, masuk pada kriteria pasti benar. Pada rujukan dasar teorinya. Nah, ini dua hal yang berbeda antara dasar teori nafas ritme yang menggunakan kata pasti benar dengan rujukan hasil kesembuhan. Di setiap hasil kesembuhan tidak boleh dan tidak ada seorang pun yang bisa atau berani sekali dengan lantang mengatakan pasti sembuh. Nggak boleh, nggak ada. Termasuk di teori nafas ritme. Makanya saya nggak pernah pakai istilah pasti sembuh gitu kan nggak ada. Bahwa ini sebagai bentuk ikhtiar. Ikhtiarnya ada yang gratis, ada yang berbayar. Masalah gratis atau berbayar itu pilihan Anda saja. Jadi kalau Anda merasa ilmu napas ritme ini punya nilai gitu kan, ada value-nya lah, dan dianggap layak untuk berbayar, ya Anda ikut. Kalau enggak, pilih yang gratis, ya kan? Konon katanya latihan sensi gratis, ya ikut saja yang gratis, nggak ada masalah kan? Tapi kalau saya perhatikan tetap aja kalau ada kumpul-kumpul bareng, ada seminar workshopnya, ya ada bayar juga, kan begitu. Ya kan instrukturnya kasihan, masa instrukturnya guru sensinya nggak dibayar, masa gratisan terus. Ya memang kalau saya sudah jadi filantropis, misalnya kayak orang udah punya villa 7, Lamborghini saya 5 gitu kan. Kemudian saldo saya sekian puluh miliar itu nggak apa-apa, saya bikinkan gratis semua. Tapi sekarang kan kalau saya mau riset, saya harus beli alatnya, saya harus beli jurnalnya, saya harus luangkan waktu cukup banyak untuk melakukan hipotesa, analisis dan sebagainya. Ya kan kemudian kebetulan juga ada kantor takdirnya, lalu saya harus bayar listrik, saya harus bayar sewa gedung di kantor itu, saya harus bayar karyawan, ada stafnya, kemudian ada office boy di situ, kemudian ada
apa namanya makanan-makanan yang saya siapkan, vitamin-vitamin yang saya siapkan untuk staff dan sebagainya, itu kan harus dibayar, kan begitu. Itulah kenapa kelasnya berbayar. Dan kelas berbayar ini nggak lantas kemudian menghilangkan aspek keikhlasan. Nggak semua yang namanya ikhlas itu harus gratis. Nggak semua. Ada banyak keikhlasan yang bisa lahir dari Anda menghargai gurunya. Kan begitu. Kalau zaman dulu, gurunya itu ya dikasihnya tuh beras sama muridnya gitu kan. Dikasihnya tuh minyak gitu. Ya nggak apa-apa, itu kan barternya zaman dulu antara ilmu dengan sembakonya. Supaya ya guru tetap hidup, bisa menghidupi keluarganya. Kalau misalnya senangnya menghobi dengan gratisan, ya nggak apa-apa. Saya pernah bikin videonya bahwa bisakah kita mendapatkan ilmu-ilmu di dunia ini dengan gratis? Ada tuh videonya saya buat tuh. Jawaban saya adalah bisa. Tapi syaratnya adalah pantaskan dulu diri kita di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita pantas di diri kita di hadapan Tuhan untuk mendapatkan ilmu, maka Tuhan akan kasih jalan, orang itu akan selalu dapat gratisan. Beneran ini, orang itu pasti akan dapat gratisan kalau dia dianggap pantas oleh Tuhan. Tapi kalau misalnya dia nggak dianggap pantas oleh Tuhan, nggak bisa, Anda harus berjuang. Harus ada effort atau usaha yang harus Anda lakukan agar ilmu itu datang kepada Anda, menghampiri Anda, dan menjadi pengetahuan milik Anda. Sehingga didapatkan dengan cara-cara yang benar. Bukan dengan cara-cara mencuri, bukan dengan cara-cara apa namanya membajak gitu kan. Mungkin Anda ambil PDF-nya dari tempat lain, mungkin Anda ambil audio-audio dari tempat lain, lalu modifikasi sendiri, lalu diklaim sebagai milik Anda. Itu nggak boleh, kayak gitu-gitu itu nggak boleh. Berarti Anda bisa mendapatkan ilmu bukan dengan cara yang hak atau dengan cara yang benar. Anda bisa mendapatkan ilmu dengan cara yang tidak benar. Maka orang-orang seperti itu pasti nggak akan pantas dapat ilmu nantinya. Ya mungkin orang akan kenal dia untuk mendapatkan sejumlah rupiah finansial gitu kan. Dengan memodifikasi istilah yang keren itu kan ATM. Amati, tiru, modifikasi. Jadi ritme aslinya adalah 55, ritme aslinya adalah 5,3, 5,3, misalnya dimodifikasi jadi 5,25, 5,25. Kan ajaib, tanpa ada dasar ilmunya, hanya sebatas untuk tidak boleh sama. Ritme aslinya ada 321 dimodifikasi jadi 432 misalnya, atau 421 misalnya gitu. Ya itu juga ajaib. Kenapa? Ya pasti motivasi itu datang dari niat yang tidak jernih, yang tidak bersih. Bahwa iya mungkin dia akan dapat karena orang akan menganggap bahwa ini ritmenya menjadi sangat banyak gitu kan. Oh aneh-aneh angkanya nih, ajaib. Tapi nggak bisa dibuktikan. Kenapa? Karena dasar munculnya ritme itu bukan dari kejujuran hati. Dasar ritmenya itu munculnya angka ritme bukan dari hasil riset dan penelitian yang jujur, yang dilakukan dengan tahapan-tahapan yang benar. Yang mulai dari effortnya, usahanya, kelurusan niatnya, istilahnya ya kalau bahasa kitanya niatnya lempeng lah, lurus. Bahwa memang saya meriset ini bukan dengan maksud untuk dapat bikin kelas lalu dapat uang, bukan. Saya meriset ini karena ini ada ilmu pengetahuan di situ. Yang memang saya mulai dari membaca, menganalisa, mengevaluasi, mengukur, membentuk hipotesa, trial and error, hingga lahir sebuah kesimpulan. Itu semua proses-proses yang benar dan jujur, bukan proses yang ngadalin gitu. Ngadalin sih ibaratnya yang ya sekedar berbeda, sekedar lain, sekedar dapat apa namanya uang gitu. Enggak seperti itu. Maka saya pernah bilang di video saya sebelumnya bahwa kelas-kelas OMG itu unik, kelas-kelas OMG itu unik. Kita nggak berani untuk memunculkan kelas-kelas apabila tidak cukup yakin pada dasar ilmunya, tidak cukup yakin pada dasar ilmunya, tidak tidak apa namanya tidak melalui proses-proses yang sudah melewati semua tahapan-tahapan pengujian, tidak sekedar pengujian secara analisis, tapi juga pengujian dari sisi lurusnya niat. Pengujian dari sisi lurusnya niat dan jujurnya hati. Ilmunya ya ilmunya itu. Makanya kenapa sebetulnya bisa berkembang itu karena dimulai dari lurusnya niat dan jujurnya hati. Maka nggak ngarang-ngarang ilmu pas ritme itu. Nggak ada misalnya bikin ritme-ritme asalan yang nggak ada dasar ilmunya nggak ada. Ritme misalnya 284 untuk perbaikan inflamasi ada dasar ilmunya. Ritme 432, ritme 321 gitu kan ada dasar ilmunya. Ritme 5,3, 5,3 ada dasar ilmunya. Ritme 99 ada dasar ilmunya. Ritme 33, 55, 10, 10, 15, 15 ada dasar ilmunya. Ritme balik misalnya 33, 55, 10, 10, 55, 33 ada dasar ilmunya. Ritme mood booster, ritme 22 ada dasar ilmunya. Semua itu ada dasar ilmunya.
Jadi nggak ngarang bebas. Kenapa? Karena sekali lagi selalu dimulai dari lurusnya niat, jernihnya niat, dan jujurnya hati. Karena di balik pembentukan penciptaan ritme-ritme itu tidak ada motivasi uang, nggak ada sama sekali. Bahwa kemudian itu menjadi kelas berbayar, itu karena sebuah sudah jadi produk, karena sudah jadi produk yang memiliki nilai ekonomis. Maka itu sah-sah saja. Ketika seorang itu melakukan seperti itu boleh-boleh aja. Toh tentu tetap ada pembagiannya, ada misalnya yang gratisnya ada, yang donasi bebasnya ada, yang berbayar ada, sampai yang segmentasi termahalnya juga ada. Nah, maka pada titik itu sekali lagi, semua pembentukan ritme-ritme di UMG itu didasarkan pada dua hal tadi. Yang pertama adalah lurusnya niat, yang kedua jujurnya hati. Ritme itu dibentuk atas dasar apa begitu. Oke, maka kalau proses pembentukannya aja kayak gitu, maka ujungnya nggak mungkin menjadi sesuatu yang kita berani bilang ini pasti menyembuhkan, itu nggak mungkin. Medis pun nggak berani bilang begitu. Kita ke dokter yang paling senior sekalipun, yang paling hebat, profesor, dokter dan sebagainya, begitu dia udah kasih obat, semoga lekas sembuh. Pakai semoga. Apa itu semoga? Semoga itu kan bentuk pengharapan, ya sederhananya bentuk tidak yakinan. Berarti bukan kepastian. Nggak lantas bilang, minum obat ini pasti sembuh. Wah, ada orang sakit kepala nih, minum Paramek misalnya, pasti sembuh. Ada orang sakit kepala, minum Panadol, pasti sembuh. Dia coba minum, nggak sembuh-sembuh, Mas. Loh, kenapa kamu minum Panadol nggak sembuh-sembuh? Sembuhnya pakai apa? Kasih saya 5 juta, Mas, saya pasti sembuh. Oh, rupanya dia sakit kepala nggak punya duit. Nah, jadi memang bisa berbeda gitu. Maka dari itu, karena pembentukan ritme-ritme di UMG kelas ini didasarkan pada lurusnya hati dan jernihnya niat dan kejujuran pada hati, maka tidak ada terselip motivasi untuk mendapatkan uang di situ. Dan ketika sudah menjadi sebuah produk, boleh produk itu kemudian kita bisa bilang, ya sama kayak gini lah. Ya kita sepakat bahwa bumi ini milik Tuhan. Itu kan air itu milik Tuhan. Tapi tidak bisa klaim air yang ada di dalam botol itu milik Tuhan lalu Anda bisa konsumsi sesuka hati. Tidak bisa begitu. Karena itu sudah mulai proses, melalui sebuah proses. Air yang tadinya mungkin banyak bakterinya, kemudian disaring, difilter, diultravioletkan dan sebagainya, menjadi bersih, jernih, kemudian mungkin ditambahkan mineral dan sebagainya, menjadi air kemasan. Maka itu menjadi ilmu dari yang membuat itu. Nggak bisa kita bilang air ini milik Tuhan. Wah, maka gratis dong buat saya dong. Saya tinggal ambil aja. Nggak bisa begitu. Nah, ilmu juga begitu. Bahwa sejak awal pendiriannya, pembentukan ritmenya didasarkan pada lurusnya niat dan jujurnya hati, tidak ada motivasi keuangan, begitu kemudian muncul sebagai sebuah produk, boleh. Kita bilang bahwa kelas ini harganya segini. Kenapa? Ya karena di dalamnya ada komponen-komponen pembentuk harga yang nanti akan menghidupi perusahaan, akan menghidupi karyawan, instruktur, membayar listrik, gaji, dan sebagainya. Dan itu wajar saja. Kita tidak pernah benci sama dokter hanya karena apa namanya konsultasinya berbayar atau datang ke mereka diagnosa bayar, ya kan? Kalau minta nasihat gratis sama dokter tuh. Yang bayar adalah diagnosanya. Kenapa? Karena pakai ilmu di situ. Ilmu dokter didapat dari sekian tahun belajar. Jadi kalau kita cuma datang ke dokter kemudian dok tolong kasih saya nasihat, ya udah nasihatnya gratis. Tapi dok tolong diagnosa saya, bayar. Oh iya bener begitu, silakan kalau nggak percaya tanyakan. Kalau nasihat itu gratis, saran itu gratis, ya kan? Tapi kalau diagnosa, bayar. Apalagi kalau sudah merujuk pada sebuah kesimpulan yang berujung pada misalnya obat, solusi. Ya Anda harus menghargai ilmu yang dipelajari oleh dokter itu selama bertahun-tahun, belum termasuk pengalamannya dia, belum termasuk trial and error dan sebagainya. Dan itu hal yang biasa saja, hal yang wajar aja. Ya terlepas kita dipertemukan dengan dokter yang baik, ya alhamdulillah, ya kan? Atau kita ketemu sama dokter yang sadis, ya sudah itu takdir perjalanan saja. Maka saya sering bilang, OMG itu mampir melintas di dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Yang saya pun nggak tahu kenapa bisa mampir ke kehidupan Bapak Ibu sekalian. Ya mungkin jodoh, mungkin takdir kebaikan. Anggap saja seperti itu. Lalu dengan sekian banyak segmentasinya OMG ini, silakan direnungkan saja, dipikirkan, dipilih apakah teknik napas ritme ini masuk akal bagi Bapak Ibu sekalian. Apakah masuk akal, apakah memang bisa dicerna gitu kan. Oh, cara ngujinya begini, caranya begini, caranya begini, dan seterusnya. Maka saya pernah bilang, bahkan pada satu kelas, misalnya kelas peremajaan sel,
Itu saya sampai berpikir, gimana cara ngujinya? Sel kita betul-betul meremaja. Begitu pertanyaannya kan? Anda latihan, lalu Anda harus bisa membuktikan selnya meremaja. Maka saya cari rujukan jurnalnya hingga ketemu dengan akurasi di atas 90% pada 9 variabel. Misalnya HSCRP, glukosa puasa, limfosit, leukosit, RDW, MCV, kemudian ada albumin, ada kreatinin, dan sebagainya. Kalau itu diuji, maka sesuai dengan dasar jurnalnya, maka akurasi untuk melihat sel yang meremaja atau tidak jadi valid, jadi benar berdasarkan rujukan jurnal itu. Maka ketika saya praktekkan, kemudian diukur, maka hasilnya akan pasti benar sesuai dengan rujukan jurnal itu. Rujukan jurnal berdasarkan 9 parameter tadi. Tapi di kelas peramajaan sel bukan pasti sembuh. Karena di situ tidak disebutkan untuk penyembuhan. Misalnya kayak kelas perbaikan jantung. Kita sifatnya memperbaiki. Dari mulai apa? Jantung berhubungan sama stres, maka stres manajemennya diperbaiki. Jantung berhubungan sama aritmia, maka ritme-ritmenya diperbaiki. Jantung juga berhubungan sama koroner, maka ada kondisi untuk mengurangi gula darah. Gitu kan? Atau membakar gula darah. Hanya lewat pengkondisian pikiran, asal bisa masuk pada gelombang alfa, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi semua itu upaya-upaya untuk melakukan perbaikan. Tapi kita nggak pernah bilang bahwa di kelas perbaikan jantung, maka sakit jantung Anda pasti sembuh. Nah, ada. Nggak pernah. Jika Anda ikuti kelas itu dengan baik, maka ada potensi bahwa Anda akan membaik secara signifikan. Yang mudah-mudahan sembuh. Kalau nggak sembuh bagaimana? Ya dievaluasi kan begitu. Apakah mungkin tekniknya nggak cocok, atau mungkin terlalu berat, atau mungkin latihannya kurang rajin, atau mungkin penjelasannya kurang lengkap dan sebagainya. Itu kan harus diperhatikan juga. Ya kan? Maka di kelas OMG itu tidak pernah saya menggunakan kata pasti sembuh. Ya kan? Nggak pernah. Jika itu sifatnya adalah kesembuhan, maka selalu dibilangnya ini adalah bentuk ikhtiar dari sisi olah nafas. Yang mudah-mudahan cocok dengan masalah ibu bapak sekalian. Kita gelar ada 30 kelas lebih. Kita bikin workshop yang offline, yang peserta bisa menilai isi kepala saya. Karena saya sebagai instruktur langsung, narasumber pada saat itu, alat-alatnya saya bawa. Saya tunjukkan, ini dasar jurnal alatnya. Ini dipasang di kepala Bapak. Lalu kita uji, kalau dalam kondisi begini kayak gini. Ini dipasang untuk mendeteksi jantung. Ini dipasang untuk mendeteksi syaraf dan sebagainya. Seperti itu. Lalu setelah itu dilogikakan. Masuk akal nggak? Kalau masuk akal, mau nggak mencoba? Kan begitu. Nanti kalau melakukan seperti ini, predictable hasilnya adalah begini, 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 begini. Ada kecenderungan. Kalau misalnya kita ngomong dalam hati, sembuh, 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 sembuh. Lalu kenapa nggak terbentuk, kenapa nggak terwujud, nggak, kenapa nggak melakukan materialisasi dari lisan itu, dari narasi itu? Bisa jadi karena otaknya sibuk. Maka saya kasih tahu caranya. Ini cara untuk menurunkan supaya otak-otak kita tidak sibuk, otak kepala, otak jantung, otak perut. Baru setelah itu silakan bernarasi. Itu semua dasar logikanya dijelaskan untuk meningkatkan probabilitas penyembuhan. Jadi paling mentoknya hanya sebatas itu. Bukan kepastian penyembuhan, tapi meningkatkan probabilitas kesembuhan apabila semua variabel-variabelnya dipenuhi. Maka ini teori napas itu jadi teori yang sangat logis sekali. Jadi nggak mungkin saya orang yang sangat logis gitu kan, yang kemudian menggunakan klaim yang tidak logis. Maka pada kasus-kasus tertentu harus dibedakan antara dasar teori rujukan jurnalnya, pengetahuan dasarnya dengan hasil akhir berupa kesembuhan. Pada dasar teori, boleh kita menyebutkan dengan kata pasti, karena 5 tambah 5 sama dengan 10, maka 5 tambah 5 pasti 10. 5 tambah 5 pasti 10, frekuensinya pasti 0,1 Hz. Nggak mungkin salah kalau itu pasti benar. Tetapi pada hasil kesembuhan tidak bisa, karena itu semua ada banyak variabel yang berperan menuju ke situ. Maka saya pernah bikin videonya, bagaimana cara kita memandang sebuah kesembuhan. Ya ini seperti piramida, di mana ujung paling tinggi adalah kesembuhan, yang bagian bawah adalah komponen-komponen pendukungnya. Maka sering saya bilang, kesembuhan itu adalah gelombang tertinggi, yang tersusun atas gelombang-gelombang rendah di bawahnya, atau tersusun frekuensi-frekuensi pembentuknya. Jadi kalau misalnya satu gelombang puncak paling tinggi kesembuhan itu membutuhkan 100 frekuensi pembentuk kesembuhan tadi, maka 100 frekuensi ini harus ada tersedia di badan Anda. Harus dikondisikan untuk tersedia. Kalau itu bisa tersedia, maka kesembuhan bisa terjadi secara instan karena seluruh
potensi kesembuhannya ada di situ. Ini hukum alam seperti itu. Sama kayak misalnya, misalnya kita bilang nasi goreng itu kan terjadi. Iya bisa, ketika semua unsur pendukung nasi gorengnya ada di situ hadir di dapur. Lengkap dengan serangkaian, kaidah-kaidah, tata caranya, pelaksanaan yang melakukannya dan sebagainya. Ya, kalau itu terjadi, ada semua unsur-unsurnya. Ya kemungkinan besar si nasi goreng itu pasti terjadi. Tapi kalau enggak, variabelnya dilihat dulu. Maka dari itu kesembuhan itu variabelnya banyak. Di badan manusia ini kompleks sekali. Ada pikiran, ada perasaan, ada hormon-hormon, molekul, enzim, protein, dan sebagainya. Evaluasi dulu salah satunya. Evaluasi dulu semua unsur-unsur pendukung frekuensinya. Kalau iya ada semua, maka probability kesembuhannya pasti naik. Pasti naik. Kalau enggak, coba evaluasi lagi. Coba koreksi lagi. Pelajari lagi terus begitu. Maka sering saya bilang di UMG itu kita sifatnya belajar. Belajar untuk sembuh. Namanya proses belajar, maka ini proses akan berlangsung terus-menerus. Maka saya pernah bilang begini, jika misalnya kesembuhan itu susah kita dapatkan, nyari ke sana kemari, nggak sembuh-sembuh, herbal kayak totok saraf kayak senci kayak oleh napas merpati putih kayak satu nusantara, kemudian apa seribu apa saja lah, cikung, pranayama, nggak sembuh-sembuh. Dioprek-oprek, diublek-ublek, dioperasi, di kemo, diradiasi, pakai obat, nggak sembuh-sembuh. Maka Anda sedang berada pada jalan yang mampet, jalan yang macet. Berarti Anda sedang berada pada orang yang berkelana untuk menuju sembuh. Maka saya bilang begini, coba diubah sedikit sudut pandangnya. Kalau itu semua mampet, ambil jalur orang-orang yang sedang belajar untuk sembuh. Begitu aja. Gimana caranya? Belajar ilmu untuk sembuh aja. Oke, tubuh manusia ada otak, ada pikiran. Belajar ilmu tentang pikiran. Apa itu mindful, apa itu mindfulness, apa itu open monitoring, apa itu transcendent, apa itu self beyond, apa itu alpha, beta, delta, theta, gamma, apa itu kesadaran, dan sebagainya. Belajar ilmunya di situ. Lu mas kalau nanti mati dulu bagaimana? Anda tetap akan dicatat sebagai orang yang sedang belajar. Dan itu pahalanya besar. Sama misalnya setelah tadi kita belajar mengenai otak, yang sebanyak itu gitu. Lalu belajar mengenai otak jantung. Berarti belajar mengenai jantung. Mengenai ritme-ritme jantung. Mengenai semua yang berhubungan dengan jantung. Perasaan-perasaan. Berarti ada merasa positif. Ada rasa-rasa negatif. Kita belajar mengenai skema David Hawkins. Map of Consciousness atau peta kesadaran. Kita belajar bagaimana cara lompat dari rasa ke satu ke rasa lain. Gimana belajar cara mengenerate rasa ini dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Belajar mengenai jantung. Mas kalau nanti saya mati duluan gimana? Ya, Anda tetap dicatat sebagai seorang pembelajar. Anda ada di golongan orang-orang yang sedang belajar dan itu bagus. Dicatatnya bukan sebagai orang-orang yang mengeluh, bukan sebagai orang-orang yang apa namanya meratapi nasib gitu kan. Ada dicatat sebagai orang-orang yang belajar. Karena Anda mulai dengan kejujuran untuk belajar bahwa saya tidak bisa apa-apa. Saya nggak ngerti. Semua jalannya mentok. Ya udah, jalan semuanya mentok masuk sebagai jalan seorang murid untuk belajar. Itu aja. Maka saya pernah bilang dulu, kita semua adalah dualitas. Sebagai guru juga sebagai murid. Kalau kita nggak pernah ketemu jalan sebagai guru, maka mudah-mudahan dengan ketemu jalan sebagai murid, ada pencerahan di situ. Syaratnya merendahkan hati, itu aja. Karena jadi murid itu levelnya akan ada di bawah gurunya dan harus semua seperti itu. Saya pun kalau berguru kayak gitu, maka saya pernah bilang di sebuah video ketika saya ikut workshop orang lain, saya ikut seminar orang lain. Saya sebagai murid, sebagai orang blow on, nggak ngerti apa-apa. Di mana mungkin secara teori katakanlah ilmu saya lebih besar dibandingkan ilmu instrukturnya, tapi pada titik di mana saya berguru sama dia, saya sebagai murid dia, ya nggak ada masalah. Ya kan, apa sih yang mau dibanggakan dari kita merasa tinggi hati dengan sebagai seorang guru kan nggak ada. Jadi murid itu justru menyelamatkan. Kalau ada apa-apa tinggal bilang, ya itu sih diajarin guru saya tuh. Ya nanti Tuhan yang tanggung jawab ya guru saya lah. Kalau dia ngajarinnya salah ya urusan dia. Saya cuma ngikut. Nah kan begitu. Maka menyelamatkan. Tuh, jadi memang aspek kesembuhan itu adalah aspek di mana kita tidak bisa mengklaim sebuah kepastian. Tapi ini adalah hasil pembelajaran yang kalau semua variabelnya tersedia, semua frekuensi pembentuk gelombangnya tersedia, maka probabilitasnya meningkat. Itu aja, probabilitasnya jadi meningkat.
pelajari otak kepala, pelajari otak jantung, pelajari otak perut, pelajari nutrisi, pelajari misalnya ini hubungan dengan napas, pelajari teori napasnya nyambungnya kemana, frekuensi berat, itu pembelajaran semua. Kalau ditakdirkan, maka dapatlah kita pencerahan. Di mana pencerahan itu akan menjadi solusi bagi masalah kesehatan kita. Yang pada akhirnya Anda dapat menyembuhkan, mengobati diri Anda sendiri. Harapannya kan begitu. Kita semua kan cuman entitas atau objek-objek yang ada di depan mata kita. Yang mungkin bisa sekedar melintas, mungkin juga bisa singgah. Ada yang singgahnya sebentar, ada yang singgahnya lama. Maka saya tidak pernah memperbandingkan antara napas ritme dengan senji, napas ritme dengan siku, napas ritme dengan pranayama, tidak pernah. Semuanya bagus, iya. Tinggal Bapak nurut atau enggak sama gurunya, itu aja kan. Bapak menghargai gurunya tidak. Bapak suka datang di event-event gurunya tidak. Atau Bapak cuma nyolong-nyolong aja tuh ilmu senci, ambil colongan-colongan begitu. Ya, itu. Ya kan? Berarti sikap kitanya sebagai murid harus benar dulu. Kalau memang pengen dapat manfaat besar. Jadi sekali lagi, eh, semua dari hal tradisional itu tidak boleh ada klaim kesembuhan. Bahwa ini ada orang-orang yang pernah sembuh, iya mungkin saja. Karena semuanya pernah ada pada situasi orang-orang yang pernah sembuh. Di napas ritme juga begitu. Herbal juga begitu. MLM juga begitu. Kaos, pakaian, kaos kaki, suplemen gitu kan, herbal juga begitu. Pasti ada klaim orang yang membaik, yang sembuh. Yang penting datangnya jujur dari hati. Bukan karena punya motivasi tersembunyi di belakang itu. Itu aja. Maka saya itu merupakan komunitas apa ya, olah napas yang paling sedikit klaim-klaiman lah. Coba bandingkan. Paling sedikit bikin klaim-klaim kesembuhan ini. Makanya kalau orang nanya, Mas ada klaim kesembuhan kan? Nggak ada. Mas ada apa namanya testimoni kesembuhan ini nggak ada. Testimoni sedikit banget. Nggak banyak kenapa? Karena kita edukasi merangsang nalar, merangsang hati, cocok nggak, yakin nggak, itu aja. Jadi nggak ada kita klaim-klaim testimoni, cari susah tuh testimoni OMG itu susah. Tapi kenapa pesertanya banyak terus setiap bulannya? 200, 300, 400, 500 orang tiap bulan rata-rata segitulah setiap bulannya tuh. Rata-rata nggak kurang dari 500 lah. Kita kan setiap bulannya bikin antara 10 sampai 15 kelas. Ya kalau rata-rata diisi 20 orang itu 300-an kelas ya, 300-an orang ya. Kenapa kok bisa ramai begitu? Ada orang yang mau ikut. Ya karena memang kita mulai dari hati yang jernih ya, dengan niat yang lurus dan kejujuran hati. Kita mulai dari situ. Bukan mulai dari finansial, bukan mulai supaya dapat uangnya banyak. Tidak. Uang saya mulainya juga bukan dari siapa-siapa. Saya mulai dari hobi, dari kesenangan, kepuasan batin gitu kan. Mulai dari situ. Dan kemudian saya melihat ini bisa jadi ada faktor aspek ekonomi. Makanya orang-orang sudah belajar di UMB, udah kenal napas ritme itu, otaknya pasti jalan tuh. Otaknya pasti, oh ya ini bisa jadi faktor ekonomi nih. Maka mulailah membelot satu orang, Pontianak dulu. Lalu membelot lagi lah, tambah lagi lah, jadi Eko satu, Eko dua. Ya kira-kira begitu lah. Ya artinya kenapa? Karena dia bisa melihat ada potensi ekonomi di sini. Lalu membelotlah instruktur. Ya apa itu memang. Ya kan ada kondisi begitulah. Saya harus siap dan saya nggak bisa benci dengan orang-orang seperti itu. Kenapa? Karena memang faktornya ekonomi. Kita nggak bisa mengganggu periuk orang. Ya biar saja lah. Itu urusan dia sama Tuhannya. Tetap bahwa sebagai orang yang menemukan mengkonsep, mengembangkan dan sebagainya, ya kita harus siap dengan situasi dan fenomena seperti itu. Maka saya nggak ada masalah. Akan tetap akan hadir orang-orang baru yang datang kepada kita untuk belajar secara sungguh-sungguh dan ditakdirkan menjadi murid baru. Akan selalu ketemu begitu, saya selalu yakin. Dan itu satu hilang, dua hilang, datang lagi baru. Satu hilang, dua hilang, datang lagi. Ya, itu biasalah proses perjalanan. Maka saya mensikapi hal seperti itu tuh nggak ada kebencian, nggak ada apa. Ya sudah, mau gimana lagi. Memang itu jalan hidupnya. Dia memilihnya kayak gitu. Kalau dia memilih bahwa niat di awalnya adalah dalam tanda kutip membantu orang plus dapat duitnya gitu, ya enggak apa-apa maunya begitu. Yang penting jujur saja lah. Dari mana datangnya kesembuhan perbaikan itu? Jika ada dua tiga variabel, variabel mana yang berperan? Jika misalnya variabel satu adalah olah nafas, variabel dua adalah kaos misalnya, kaos kaki, maka kemudian ketika dibilang sembuh, lalu kita bilangnya gara-gara olah nafas, berarti nggak jujur. Begitu aja. Dan kita nggak mau, makanya di UMG itu kita nggak ada klaim-klaim double.
Nggak ada, seperti kita hanya bilang bahwa kita mengajari pernapasan saja. Maka ketika Bapak Ibu membaik, maka variabelnya jelas, cuma olah napas saja, nggak pakai campur-campur yang lain. Masalah Bapak Ibu pengen nyampur secara pribadi, monggo kerso saja, silakan saja. Kita nggak berhak untuk melarang, karena itu badan-badan Ibu sendiri, gitu kan? Nah, seperti itu. Jadi sekali lagi, antara dasar teori rujukan jurnal, pemahaman landasan ilmunya dengan hasil akhir berupa kesembuhan itu dua hal yang berbeda. Tidak ada klaim kepastian pasti sembuh, tidak ada. Kita murni edukasi mengajari. Itu baru cocok, silakan belajar. Ilmu napas hikmah terbuka. Tidak seperti beli kucing dalam karung. Saya selalu bikin video-video. Saya selalu ngomong begini. Saya selalu bikin rujukan-rujukan jurnalnya ini. Ini dasar pembuktiannya begini. Ini saya praktekkan dan sebagainya. Coba cari tempat lain. Nggak banyak Anda yang bisa menemukan yang kayak gini kan. Rata-rata kan tersembunyi saja instrukturnya itu. Ya cuman ada di dalam Zoom yang tertutup saja. Tidak berani ngomong di luar, tidak berani dilihat isi pikiran, tidak berani dilihat bagaimana cara dia menalar, menelurkan, melogikakan ilmunya gitu kan. Ya tertutup saja, seperti dewa lah begitu. Dewa di belakang layar. Ya justru curiga yang begitu. Karena di era serba keterbukaan sekarang, ya ya terbuka itu tidak lantas kemudian membuat kita jadi rendah karena nanti akan berpotensi ditiru atau diambil sama orang dengan gratis. Ya apa sih yang nggak bisa diambil ketika sudah masuk ke sosial media? Semua jadi bisa kan? Tapi tetap mulainya harus dari dua hal tadi. Lurusnya niat dan jujurnya hati. Itu saja. Sampai ketemu di kesempatan yang akan datang. Bersama masing lagi di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Tetap sehat tanpa obat. Tetap berjuang sampai titik darah penghabisan.